Pada suatu hari, benda asing dari luar angkasa jatuh ke bumi dan astronot wanita Nico menerima tawaran dari atasannya untuk memimpin misi penyelamatan bumi dari serangan asing makhluk luar angkasa. 1 bulan kemudian, Nico terbangun di dalam kapal antariksa, padahal posisi Nico saat ini masih jauh dari tempat tujuan. Estimasi perjalanan memakan waktu beberapa bulan lagi. Itu kalau menurut rekannya William, Nico melihat keluar dan ada penampakan Sirius dari jarak dekat. It's still pretty damn cool. Di bumi, suami Nico, Eric, memperhatikan artefak yang jatuh ke bumi dari jarak dekat dan mulai mempelajarinya. Kembali ke kapal luar angkasa yang dinamakan Salver, Nico memutuskan untuk mendekati dan melewati Sirius. Perlu diketahui, terbang dekat Sirius sangatlah berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawa. Rekan-rekan banyak yang menentang keputusan Nico terbang melintas dekat Sirius, seperti salah seorang rekannya, Ian, yang bahkan menyarankan untuk kembali ke bumi. Situasi di Salver pun panas karena perdebatan. Keesokan harinya, William sambil berbicara dengan Nico masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana sudah ada 3 orang kru termasuk Ian yang ternyata sudah atur siasat untuk mengambil alih posisi komandan misi. Aksi baku hantam pun terjadi. Nico kalah, kemudian dibius, lalu dimasukkan ke dalam tempat tidur astronot yang disebut Soma. Get the rest of the crew. Meet me on the observation deck. Sekarang secara tidak resmi, Ian menjabat sebagai komandan misi. William awalnya tidak setuju dan tidak mau menuruti perintah Ian, tapi apa boleh buat, William tak punya pilihan. Entah apa motivasi Ian, tadinya dia sangat bersikeras untuk pulang. Sekarang malah justru ingin membawa Salver mengitari Sirius. Aksi membawa Salver mengitari Sirius tanpa ilmu merupakan sebuah kesalahan besar. Kapal antariksa itu tiba-tiba rusak, padahal sebelumnya sudah dipasang pelindung. Kondisi tersebut memaksa salah seorang kru bernama August untuk membangunkan Nico. Dalam kondisi guncangan hebat, Nico sampai di ruang kendali. Dia memerintahkan William dan sejumlah kru lainnya untuk membuang hidrogen sekaligus menonaktifkan autopilot. Ya, Nico dengan berani dan penuh perhitungan mengendarai Salver seorang diri. Ian yang tadinya sempat melakukan perlawanan langsung dibekuk oleh 2 kru Salver. Di bumi, Eric punya analisa kalau benda dari luar angkasa yang jatuh bisa menangkap gelombang musik. Kemungkinan besar gelombang musik bisa dijadikan sebagai alat komunikasi antara manusia dengan makhluk luar angkasa atau alien. Tiba di lokasi jatuhnya benda asing tersebut, Eric memutar musik klasik, duduk selama berjam-jam menunggu benda itu bereaksi. Jenderal Dubois yang merupakan atasan Nico dan Eric mulai jenuh. Bahkan secara halus Dubois menyampaikan kalau tindakan yang dilakukan Eric itu sangatlah konyol. Beberapa menit kemudian, di kapal, Nico mendatangi semua krunya dan berkata, "Aku tahu kalian tidak menyukaiku sebagai pemimpin dan aku tidak peduli. Sekarang kalian semua harus memperbaiki kapal. Lakukan sekarang, karena ini perintah." Di ruang mesin, kebetulan Nico bertugas bersama Ian. Pria pemberontak itu punya niat jahat. Dia ingin melukai Nico. Komandan Salver yang bertubuh kekar ini tidak tinggal diam. Jurus switch-in music ala Shawn Michael langsung dilesatkan.
Nico secara jujur mengatakan kru kalau Ian tewas dibunuh olehnya. Alasannya jelas, Ian dianggap membahayakan misi. Perdebatan terjadi antara kru yang pro ke Ian dan yang pro ke Nico. Tapi semuanya diabaikan oleh Nico karena saat ini situasi di Salver jauh lebih penting. Di tengah perdebatan tersebut, kapal kembali mengalami gangguan. Oksigen turun drastis dan mereka hanya punya waktu 5 jam untuk memperbaiki situasi tersebut. Di bumi, Eric disuruh pulang oleh Dubois karena situasi saat ini kantor pusat sudah kehilangan kontak dengan Salver. Lebih parahnya lagi, konon rumornya Nico CS sudah meninggal dunia. Meski demikian, Eric tidak panik. Ayah satu anak itu tetap positive thinking dan coba menghubungi Nico ketika dia berada di restoran seorang diri. Kru kapal menemukan planet yang mengandung mineral. Kebetulan letak planet tersebut tak jauh dari posisi mereka. Karena seluruh awak sudah dibagi tugas masing-masing dan di antara mereka tidak ada yang memiliki skill sebagai pilot, Nico membangunkan CAS. Wanita berambut pendek yang akan bertugas sebagai pilot cadangan untuk menerbangkan kapal ke planet yang akan mereka tuju. Setibanya mereka ke planet yang mengandung mineral tersebut, para kru yang bertugas menemukan gua yang penuh dengan kristal. Bahkan ketika helm pakaian astronot dibuka, mereka benar-benar bisa menghirup oksigen. Selesai menambang dan mengalirkan oksigen ke tabung kapal, dari kejauhan mereka melihat bulan. Nico menyuruh CAS dan semua kru untuk kembali ke Salver. Begitu CAS tiba di Salver, Nico langsung mengambil alih posisi pilot untuk menjemput krunya yang masih ada di planet mineral tersebut. Di kapal, ketika CAS sedang menceritakan tentang masa lalunya bersama Ian di hadapan para kru, tiba-tiba terjadilah hal aneh. He used to tell me that. What's wrong? Hey, stop. Hasil pemeriksaan medis, Petra dianggap baik-baik saja. Kemungkinan besar dia hanya mengalami kelelahan. Begitu menurut dokter kapal Zane, saat ini Salver masih dalam kondisi rusak ringan. Komandan Nico memerintahkan untuk terbang ke arah Sirius E. Tiba-tiba banyak puing kecil menghantam kapal. Nico coba mengendalikan Salver secara manual. Entah mengapa panca indera Nico dalam kondisi tidak prima, matanya kabur. CAS pun dipanggil untuk menggantikan posisinya. Sementara Zane coba memeriksa kondisi Nico. Sayangnya pemeriksaan itu tidak begitu sempurna sebab Zane bukanlah ahli astrobiologis. Nico berinstruksi kepada kru untuk membangunkan Julian, pakar astrobiologis. But he didn't. I'm fine, don't worry about me. Michelle, kru yang setia membela mendiang Ian, tiba-tiba mendatangi kamar komandan Salver dan Fuck about me! The only person you give a rat's ass on this. Zain mengikat tubuh Michelle di ruang medis kapal. Sementara itu, Julian mengatakan kalau darah Barney mengandung virus yang berasal dari planet tempat mereka singgah sebelumnya. Barney dinyatakan sebagai pasien zero dan Petra yang menjadi korban penularan virus tersebut. Singkat cerita, Petra siuman dan kembali sehat. Semua awak kapal merayakan momen tersebut dengan sukacita ketika mereka semua sedang asyik berselebrasi. Jesus Christ! Guys, can someone please tell me what the fuck is going on? Oh my God! Jesus Christ! Oh God! Semua orang di kapal saat ini merasa takut dengan virus alien. Mereka sedang bersiap untuk mensterilkan kapal karena virus ini menular lewat udara.
Sakit mata yang dialami oleh Nico dapat dipastikan juga disebabkan oleh virus. Lantas, mengapa Barney yang merupakan pasien zero tidak menunjukkan gejala apapun? Jawabannya simpel, imun tubuh setiap orang berbeda. Barney sepertinya punya imun yang paling kuat di antara semua orang di sini. Bahkan, pria bertubuh besar itu diduga kebal terhadap virus. Ketika Barney sedang melakukan uji coba bersama Julian, justru malah ini yang terjadi. This is already forming. What? Take my notes. What? No, come on, no! Do something for once in your life and break. Bernie! Ketika semua orang bersiap untuk mensterilkan diri, Barney datang dengan membawa kabar bahagia. Dia berhasil menemukan antivirus menggunakan sinar gamma. Kini semua orang dibawa ke dalam ruangan khusus untuk disinari. Namun ada satu risiko besar yang perlu diketahui. Semua orang yang sudah terpapar sinar gamma akan mandul selamanya, baik itu pria maupun wanita. Sekarang semua kru bersiap untuk tidur. Terungkap sebuah fakta bahwasannya William adalah suatu hologram berwujud manusia yang diprogram oleh kantor pusat. Nico orang terakhir yang masuk ke dalam Soma dan dia ucapkan salam perpisahan ke William. Rasanya baru sebentar Nico masuk, mendadak kaca Soma miliknya digedor oleh August yang berlumuran darah. Perempuan berparas menawan itu berkata, di kapal ini ada sosok yang sedang mengincar kita semua. Hunting us. Chas datang dengan membawa senjata lalu menghampiri Nico dan August. Mengerikan, August ditarik oleh makhluk misterius. Semua awak bangun dan coba mencari makhluk misterius itu. Nico memerintahkan untuk segera menyalakan mesin penggerak kapal dan pulang ke bumi. Tapi sebelum itu, dia mau semua kru bekerja sama untuk memancing makhluk misterius itu ke airlock. Ketika rencana tersebut dijalankan, satu persatu kru ditarik menghilang. Nico rupanya sedang tidur dan bermimpi di dalam Soma, serta dikelilingi oleh semua kru. Nico. Fix, Nico sedang bermimpi. Mimpi tersebut disebabkan oleh rasa bersalah Nico karena gagal menjalankan misi sebelumnya dan menewaskan semua kru. Bagian awal mimpi, Nico sama sekali belum menyadari kalau dirinya berada di alam mimpi. Nico berada di kantor bersama Dubois. Kemudian dia hadir ke acara penghargaan dan bertemu sejumlah rekan astronotnya yang sudah tewas. Sementara itu, di alam nyata, semua awak sedang berusaha membangunkan Nico dari tidur panjang dan mengutus William untuk masuk ke alam mimpi si komandan. Got her. That while she's thrashing around, if I am off... Her emotions are going haywire. Nico sekarang berada di pesta ulang tahun putrinya. William mengajaknya untuk sadar, bangun dari mimpi, tapi Nico masih belum menyadari di mana dia berada saat ini. Kemudian Nico terlempar ke kapal lamanya ketika sedang bertugas dalam misi dekat planet Saturnus. Ternyata inilah penyebab Nico mimpi buruk dan sulit bangun. Dia seperti belum bisa memaafkan tragedi di masa lalu. Nico selalu merasa sebagai penyebab kematian semua rekannya dalam misi Saturnus. William kembali masuk ke alam mimpi Nico dan akhirnya Nico berhasil bangun. Nico yang sudah sadar memeriksa ruang kendali. Terjadi perdebatan kecil antara Nico dengan Chas. Kemudian William muncul dan menunjukkan kalau di dekat mereka ada artefak alien yang sama persis seperti yang ada di bumi.
Sebagian awak tinggal di kapal untuk membersihkan semua ruangan yang terkontaminasi virus, dan sebagiannya lagi turun di planet yang suasananya persis seperti bumi. Tanpa mereka sadari, ada makhluk asing dari dalam tanah yang mengikuti langkah para astronot. Tibalah mereka persis di depan sebuah benda asing yang mirip piramida, prasasti, atau semacamnya. Sasha coba mendeteksi benda tersebut menggunakan perangkat canggih miliknya. Ajaib, benda itu mengeluarkan musik sama seperti yang ada di bumi. Nico membagi tugas, ia dan Chas pergi mencari artefak, sementara Zane dan Barney mencari makanan. Sasha tetap tinggal di sana mempelajari tentang benda asing tersebut. Di perjalanan, Barney menemukan buah yang mirip rambutan. Dia melakukan beberapa tes alergi terhadap Zane sebelum menyantap buah tersebut. Hasilnya pun di luar ekspektasi. Oh my god, it's disgusting! Tak lama kemudian, dua astronot ini melanjutkan perjalanan. Nahas kaki Barney tertusuk benda tajam. Awalnya tidak ada reaksi, tapi setelah melanjutkan perjalanan beberapa langkah, Zane pun segera melakukan pertolongan pertama. Is it infected? Infected! I just crushed it! It's okay, that's it. Sasha merasa aneh dengan situasi di sana. Dia seperti mendengar suara orang berbisik memanggil namanya. Ketika dilihat, ternyata itu hanyalah pantulan dirinya. Kemudian malam pun tiba. Nico CS pergi ke tempat Sasha berada. Awalnya Nico heran kemana perginya pria tersebut. Tak lama kemudian Sasha muncul dengan kondisi seperti orang bingung. Semua awak telah berkumpul, bergegas meninggalkan planet. Tiba-tiba Got about 20 pounds of What the fuck is that? Sasha, goddamn it, run! I can't get a shot. tim selamat dan berhasil mendarat di Salver. Nico dan Chas melakukan proses dekontaminasi. Tanpa mereka sadari, makhluk asing berhasil menyelinap ke dalam Salver. Setelah itu, Nico berbincang-bincang santai dengan William dalam sebuah ruangan. Di luar prediksi sebelumnya, ruangan tersebut mengalami gangguan listrik. William hilang, disusul dengan gravitasi yang juga hilang, dan terjadilah kebakaran. Chas yang mendengar suara teriakan Nico segera menolong komandannya. Artificial gravity reinitiate. William! Nico terdampar di luar angkasa. Salver terbang jauh melampaui dirinya. 3 jam kemudian, sistem kapal menjadi kacau. August, Javier, dan Oliver diminta untuk memeriksa apa yang terjadi pada kapal sekaligus memperbaikinya bila rusak. Ditemukan makhluk asing yang sudah mengering. Ternyata makhluk inilah penyebab kerusakan pada sejumlah kabel sehingga merusak sistem di kapal. Sasha yang sedang berada di dekat August CS mengalami semacam halusinasi. Dia melihat sosok persis seperti dirinya dan mengacaukan pikiran. Masalah serius yang dialami Sasha membuat dia ingin bertemu Zane agar kondisinya segera ditangani. Give you some meditation exercises to help slow down those thoughts. Tiba-tiba Salver melepaskan 2 bagiannya dari induk. William sudah tidak dapat muncul lagi di kapal. Nico coba mengatasi masalah tersebut dengan cara mengemudikan kapal induk untuk menggapai kembali perangkat yang terlepas. Hal tersebut tidaklah mudah. Nico terpaksa keluar dari kapal dan menyambungkan perangkat secara manual. Tiba-tiba tali pegangan tubuhnya lepas, lalu muncul cahaya biru yang melahap kapal dan hilang di luar angkasa. Nico yang sedang dalam keadaan bingung mendadak disilaukan oleh cahaya biru. Ya, Salver pun kembali, tapi ada masalah lain. Chas yang bertindak sebagai pilot tidak dapat mendeteksi dan melihat keberadaan Nico. Tak mau kehabisan akal, Nico yang sedari tadi sudah melihat kapal coba melakukan kontak namun gagal. Bermodalkan oksigen 4%, Nico membuka habis O2 dari kostumnya agar memancarkan cahaya biru.
Nico sudah kembali ke dalam Salver, namun permasalahan masih tak kunjung selesai. Dek kapal mendeteksi sejumlah zat dari luar angkasa, tak ada penjelasan detail mengenai zat apa yang dimaksud tersebut, namun yang pasti itu sangatlah berbahaya, bahkan bisa mengancam seluruh awak kapal. Michelle yang dari awal tampak begitu menyebalkan, kini ia bertindak sebagai pahlawan. Sambil melakukan koordinasi dengan Chas, dia masuk ke sebuah ruangan untuk menghalau zat-zat tersebut dengan cara melepas sejumlah selang. Mengerikan, perlahan tubuhnya pun terkoyak. Duka dirasakan oleh seluruh kru atas kematian Michelle. Chas seperti dirundung rasa bersalah dan masuk ke dalam soma untuk beristirahat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nico dan William dalam percakapan mereka. Sasha muncul di ruang medis dan kebetulan di sana ada Zane yang tengah memeriksa kondisi Barney. Zane ingin mengambil hasil medis terkait kondisi Sasha, namun pria berambut pirang itu melarangnya. Ketika Zane dan Barney pergi ke ruang medis, diam-diam Sasha membuka komputer dan menghapus semua rekaman medisnya. Di bumi, Menteri Pertahanan sekaligus ayah Sasha, Ergen, datang menemui Eric. Kedatangan Ergen ke posko sementara Departemen Antariksa untuk memeriksa hasil penelitian yang dilakukan oleh Eric. Singkat cerita, Eric ingin menunjukkan pantulan cahaya lampu dari artefak misterius itu. Hasilnya, keesokan harinya, Eric mengirim drone ke dalam artefak. Sayangnya, sinyal kamera perangkat canggih yang bisa terbang itu mengalami gangguan. Dalam penampakan yang samar-samar, tampak Sasha ada di dalam sana mengenakan setelan jas. Oh, we got company. Setelah melihat penampakan Sasha di dalam artefak, Eric mengusulkan kepada Ergen untuk mengirim orang masuk ke sana dengan pengawalan lengkap dari anggota militer. Awalnya Dr. Nanny yang disuruh masuk ke dalam artefak, tapi entah mengapa ukuran kostum biohazard tidak sesuai dengan tubuhnya sehingga sulit bernafas. Akhirnya Eric sendiri yang turun tangan untuk masuk ke dalam artefak. Di sana dia melihat Sasha dan mengikuti, kemudian Eric terbawa ke dalam sebuah kenangan di masa lalu bersama sang istri Nico. Mereka berjumpa di kelas dan berbicara banyak hal. Tak lama kemudian, Eric keluar dari artefak dalam keadaan lemas dan sempoyongan. Eric menceritakan kepada Ergen tentang apa yang dia lihat di dalam artefak. Salah satunya Sasha yang terlihat seperti hologram alias tidak nyata. Cerita tersebut menggelitik rasa penasaran Ergen untuk masuk ke sana dan memeriksa langsung. Di kapal, Sasha pergi menemui Javier dan menggali sejumlah informasi dari teknisi Salver tentang misi ini. Selain itu, secara garis besar, Sasha meminta Javier untuk menonaktifkan perisai Salver. Dugaan sementara saat ini Sasha seperti sedang dirasuki oleh alien dan berencana mencelakai seluruh awak kapal agar misi mereka gagal. Karena kesal tidak dapat respon positif, Sasha menyerang Javier. Anehnya, perlakuan Sasha tersebut disaksikan jelas oleh Ergen dari pintu artefak kemudian. Listrik di Salver mengalami masalah. William kehilangan data memori programnya dan di sana ada Sasha. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. This is all because of you. 5 jam sebelumnya, Oliver dan August melihat cahaya seperti laser yang menembaki Salver. Penampakan tersebut langsung disampaikan ke Nico. Di ruang airlock, Nico melihat Eric sedang berada di luar kapal. Komandan kapal Salver itu langsung meminta diambilkan kostum astronot karena dia ingin menolong Eric. William menyadarkan semua yang dilihat Nico hanya halusinasi. Kali ini fix, semua awak kru butuh istirahat.
Di ruang medis, semua awak berkumpul. Masih ingat ketika Nico, Barney, dan kawan-kawan mendarat di planet yang mirip seperti bumi? Rupanya Barney membawa tumbuhan seperti opium versi luar angkasa. Tanaman tersebut awalnya digunakan Barney untuk meredakan sakit kaki yang dideritanya, tapi entah mengapa ekstrak tanaman tersebut bisa tidak sengaja dikonsumsi oleh seluruh awak kapal, sehingga membuat mereka semua mabuk kecuali Busham. Ya, satu-satunya pria yang masih waras itu diminta memimpin Salver untuk sementara waktu. Agar efek halusinogen pada tubuh kru segera hilang, Busham dan William pun menggelar pesta seadanya. Seusai pesta, pengaruh halusinogen di otak awak kapal mulai menghilang. Javier ingin memeriksa kondisi kapal, tapi entah mengapa kode akses di setiap pintu sudah dirubah. Rupanya ini semua karena ulah Sasha yang berencana membajak kapal. Dia mengutarakan sejumlah kalimat ancaman kepada Javier. I'm gonna take everything. Di area lain, Nico CS mengalami masalah pemadaman listrik. Kemudian mereka memanggil William untuk meminta bantuannya memeriksa apa yang terjadi di kapal. Bisa dibilang, William seperti manual book berjalan. William tahu betul semua seluk-beluk yang ada di kapal, termasuk permasalahannya mulai dari A sampai Z. Sekarang William tak kunjung muncul saat dipanggil oleh Nico. Rupanya hologram canggih itu sedang mengalami kerusakan parah. Sasha yang sudah dipengaruhi oleh sosok Sasha lainnya datang menghampiri William. Dia meminta sejumlah kode rahasia agar bisa merestart ulang William. Padahal jelas tujuan Sasha sebenarnya adalah membajak kapal. Alhasil William hilang, tapi listrik di kapal kembali normal. Ternyata penyebab semua kru menjadi mabuk akibat menyantap menu makan malam milik Barney yang dicampur ekstrak opium made in space. Momen itu ditampilkan Nico pada saat dirinya dan teman-teman sedang mencari Sasha. Rupanya sedari tadi, Sasha sama sekali tidak mabuk karena dia tidak mengkonsumsi makanan milik Barney. I'm gonna try something else, buddy. Di bumi, Putri Eric divonis dokter menderita leukemia akibat terkena radiasi dari artefak. Sementara Ergan, pria tua itu ditemukan tewas. Eric kembali ke area artefak. Dia mencaci maki benda misterius itu karena sudah menyakiti putrinya. Tak lama kemudian, pintu artefak terbuka dan muncul wartawan bernama Harper yang sebelumnya masuk ke dalam bersama Ergan. Somebody call an ambulance! Call it war! Ketika semua kru sudah mencurigai rencana busuk Sasha, mereka pun segera mencari pria berambut pirang tersebut. August terjebak di ruangan airlock. Akses buka tutup pintu semua kru ternyata sudah diganti tanpa sepengetahuan mereka. Sudah pasti Sasha adalah pelaku utamanya. Nico melihat Sasha sedang di tengah kemelut, Nico tak bisa berbuat apapun. Beruntung Chas ada di ruangan yang sama dengan Sasha dan Busham. Ia pun segera menolong rekannya. Setelah berhasil mengeluarkan Busham dan mengurung Sasha, Nico bergegas membantu August agar bisa keluar dari ruang airlock. In a minute, but right now we need to get you out of there. Attention nearing critical. Di bumi, Dubois memanggil Eric untuk berbicara dengan Harper. Rupanya otak Harper sudah dimasuki alien. Eric bertemu dengan Harper dan menanyakan sejumlah pertanyaan. Pertama, alien jenis apa yang menancapkan artefak di bumi? Jawabannya adalah Achia. Kondisi di kapal saat ini sangat genting. Sasha telah berhasil meretas sistem kapal. Pertama-tama dia ingin menaikkan suhu di kapal. Barney ditugaskan untuk mengatasi aksi gila Sasha. Pria bertubuh besar itu mulai memainkan strateginya untuk melawan Sasha. Warning. Particle accelerator. Bernie, now! Come on.
Saat ini kapal sangat membutuhkan kru. Sebagaimana diketahui, beberapa awak sudah tewas dan sebagiannya ada yang tak sadarkan diri. Nico membangunkan satu kru bernama Azami, tapi Sasha tampak tidak senang melihatnya. Terjadi adu argumen antara Nico dan Sasha, dan inti dari misi terungkap di sini. Ayah Sasha yang merupakan pimpinan tertinggi dari misi menyuruh Departemen Antariksa untuk pergi ke luar angkasa, menyelidiki asal-usul artefak. Kalau alien yang mengirim artefak tidak bisa diajak kerjasama, maka tugas Nico CS adalah menghancurkan planet alien tersebut menggunakan senjata di kapal. Perlu diketahui, Salver punya senjata canggih dan kuat yang bisa menghancurkan satu planet. Alien yang merasuki otak Sasha sangat menentang misi ini. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menghalangi tim yang dipimpin oleh Nico itu. Upaya selanjutnya untuk menggagalkan misi yaitu membuat Azami kembali tertidur, bukan sementara, melainkan untuk selamanya. Think for yourself. Usaha Sasha tidak berhenti di situ saja. Sekarang dia malah mengarahkan Salver ke Black Hole dengan daya terbang lebih cepat. Kebetulan tidak jauh dari Black Hole ada tempat tinggal Achia. Nico perintahkan beberapa awak tuh bersiap pergi ke markas Achia. Semua orang sudah siap dan menunggu Nico di kapal, namun Komandan Salver tak kunjung muncul. Rupanya dia sedang membujuk William agar mau kembali ke kapal. Usut punya usut, sebelum Sasha menghapus William, ternyata hologram canggih itu berseteru dengan Nico. William diam-diam jatuh cinta kepada Nico, tapi bertepuk sebelah tangan. Oleh sebab itu, Nico membujuk sekaligus mengembalikan data William agar hologram itu muncul lagi di Salver. Ketika Nico sedang berbicara dengan William di alam lain, Sasha datang menyerang kemudian. Nico! Sekarang semua tim sudah berkumpul lengkap. Dari kejauhan, Nico dan rekan-rekan melihat planet Achia dan bentuknya sangat mirip dengan bumi. Nico, Chas, dan Oliver masuk ke markas Achia. Mereka sudah melihat ada sejumlah artefak di sana. Oliver ditugaskan untuk menjaga kapal, sementara Nico dan Chas pergi menyusuri planet tersebut. Masuk ke dalam gua, Nico dan Chas melihat sosok alien. Mereka coba memperkenalkan diri sebelum mendapatkan informasi, sekaligus negosiasi bila perlu. Sebuah perangkat canggih di dalam gua menjawab semua pertanyaan Nico. Ternyata planet ini bukanlah kediaman, melainkan wilayah jajahan Achia. This is Akir. We're on the wrong damn planet. Alien yang ada di planet ini sudah banyak yang tewas semenjak invasi Achia. Mesin canggih di dalam gua juga menyampaikan setiap tempat yang sudah ditancap artefak maka bersiaplah mengalami kehancuran. Artinya bumi sebentar lagi juga akan hancur. Di kapal, Sasha semakin di luar kendali. Ternyata sosok lain dari Sasha adalah alien yang menjelma menyerupai dan mempengaruhi dirinya dalam bentuk halusinasi. Sasha mulai sadar, ia menyuruh Barney untuk segera membunuhnya. Barney seolah tak kuasa mengeksekusi rekannya tersebut. Tak ada pilihan lain, Sasha mencekik Zane agar ia segera ditembak oleh Barney dan alien yang masuk ke dalam otak Sasha diambil, kemudian diteliti oleh Zane, William, dan Busham. Bentuknya seperti perangkat canggih. William coba membuang program jahat di dalam alien itu, kemudian dimasukkan ke dalam otak Javier. Sebagai informasi, sejak diserang oleh Sasha beberapa hari yang lalu, otak Javier sudah tidak berfungsi. Dia bahkan belum siuman sampai sekarang.
Di kapal, Oliver diteror oleh alien, sementara Nico dan Chas pergi keluar gua, lalu memeriksa area sekitar artefak. Di sana banyak sekali ditemukan kerangka alien penghuni planet ini. Nico langsung ambil sikap, dia akan menghancurkan semua artefak yang ada di sini. Dia yakin betul kalau Achia bukanlah alien yang baik, apalagi mau bersahabat dengan manusia bumi. Semua fakta dan aksi ini akan segera dikabarkan ke bumi. Dengan bantuan William, Nico CS berhasil menghancurkan artefak yang ada di planet ini. Nico CS berhasil kembali ke kapal induk dengan selamat. Kini situasi kembali normal. Di bumi, Eric menggendong putrinya dan membawa ke depan artefak. Aksi ini dilakukan atas saran Harper. Menurut instruksi wartawan cantik yang sudah dimasuki alien itu, putri Eric akan sembuh kalau dibawa ke artefak. Tapi sepertinya itu hanyalah omong kosong. Di televisi, petinggi dan staf Departemen Antariksa menyaksikan Harper bernarasi, mengatakan kalau tujuan Achia ke bumi adalah ingin membangun pertemanan dengan manusia. Tapi sekali lagi, sepertinya ini semua juga hanya sebuah bualan alias omong kosong. I have been inside the artifact. I have spoken to the aliens. I know I've been offline for way too long, but they want to be our friends. Kembali ke Salver, akibat Nico menghancurkan artefak di planet tadi, Achia marah besar. Mereka malah membalas serangan 10 kali lipat lebih dahsyat dengan menghancurkan planet tersebut berkeping-keping. Nico CS melihat aksi serangan tersebut. Nico tampak sedih sekaligus ketakutan. Ia pun menginstruksikan untuk pulang ke bumi dan mengabarkan semua kejadian yang dialami oleh tim. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah.